Hai, siapa yang pernah melihat orang naik motor itu posisi goncengannya itu seperti ini, ini, ataupun ini? Nah, atau malah mungkin jangan-jangan kalian sendiri adalah pelakunya. Pernah juga boncengan motor, kalian sebagai orang yang dibonceng dan posisinya itu seperti itu. Hayo ngaku. Jangan lagi ya teman-teman, kita kalau berkendara coba diperhatikan lagi, lebih diperhatikan lagi. Teman-teman nyadar nggak atau tahu nggak apa yang salah dari cara berkendara seperti contoh gambar-gambar ini tadi? Ya, yang keliru adalah barang bawaannya, baik itu tas atau barang bawaan yang lain, atau mungkin yang paling sering juga itu pakaian atau jilbab. Itu bisa menutupi lampu seinnya, lampu sein motor atau lampu reteng motor. Nah, tolong diperhatikan lagi ya, jangan sampai seperti itu, karena cara berkendara yang seperti itu adalah cara berkendara yang keliru dan bisa membahayakan, baik membahayakan diri sendiri, orang lain, ataupun kendaraan dan barang bawaan, ya. Nah, jadi untuk baik si pengemudi maupun penumpang itu lebih diperhatikan lagi. Pengemudi bisa untuk mengingatkan penumpangnya agar mungkin tasnya dipindah ke tengah aja, atau tasnya lebih diperhatikan jangan terlalu panjang. Kalau bawa tas ransel ya sampai nutupin lampu sen. Kalau semisal baju atau jilbab yang panjang gitu juga diingatkan untuk dirapikan terlebih dahulu agar tidak menutupi lampu sein, agar tidak menjuntai seperti itu. Penumpang sendiri pun juga diperhatikan ketika naik, ketika berkendara seperti itu untuk keselamatan bersama, karena cara berkendara yang seperti itu akibatnya bisa fatal loh, serius. Mungkin ketika aku bilang akibatnya bisa fatal, itu teman-teman udah bisa nebak, udah bisa nerka ya, maksud dari fatal itu apa. Tapi mungkin juga kalian nggak bakalan ekspektasi kalau aku bakalan ngomong akibat fatal yang aku maksud adalah bisa kena pidana penjara paling lama itu 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Emang iya ya? Kok bisa? Seriusan nih? Ya kan? Masa hal sepele seperti itu bisa sampai pidana sih? Mungkin kalian bertanya-tanya. Tapi emang kadang-kadang hal yang kita anggap sepele itu sebenarnya nggak sesederhana dan sesimpel itu gitu loh. Paham kan maksudku? Jadi itu emang kelihatannya sepele, tetapi ya memang itu fatal sekali. Bayangkan, kalian tahu nggak cara berkomunikasinya kendaraan bermotor itu seperti apa? Otomatis lewat isyarat-isyarat, ya kan, seperti lampu sein mengisyaratkan kalau semisal dia itu mau berbelok atau mau nyebrang atau mau putar balik, ya kan. Kemudian bel itu juga isyarat, lampu rem itu juga isyarat, ya enggak. Nah, cara komunikasi kendaraan bermotor itu ya seperti itu, dengan memberikan isyarat. Sehingga kalau seumpama lampu seinnya ini ketutupan, maka bagaimana kita bisa memberi isyarat atau sinyal ke pengendara yang lain gitu loh. Jadi, kalaupun seumpama pengendara ini ya, nah tadi karena lampu seinnya itu tertutup oleh jilbabnya si penumpang seumpama atau pakaiannya. Nah, sehingga ketika dia mau berbelok atau mau nyebrang, emang betul dia udah rating, udah nyalain lampu sein. Tapi karena lampunya itu ketutupan tadi,
maka pengendara lain itu kan nggak bisa melihat isyaratnya, iya nggak? Sehingga pengendara lain nggak tahu maksud dia kalau dia mau belok atau mau nyebrang itu kan nggak tahu, iya kan? Nah, sehingga bisa mengakibatkan kecelakaan. Padahal fungsi lampu sein itu untuk memberikan isyarat kepada pengendara yang lain, baik pengendara di depannya, di belakangnya, ataupun di sampingnya. Kalau, oh, aku ini mau belok loh, aku mau nyebrang loh, atau aku mau putar balik loh, kayak gitu, ya kan? Nah, untuk pelanggaran mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya itu mengakibatkan kecelakaan dengan kerusakan kendaraan dan atau barang bawaan, itu aja sudah kena sanksi. Sanksinya itu minimal penjara 6 bulan dan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Nah, kalau seumpama, nah ini kecelakaan lalu lintas itu juga udah diatur di dalam pasal 229 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tepatnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kecelakaan lalu lintas itu ada 3, teman-teman. 1 kecelakaan lalu lintas ringan, 2 kecelakaan lalu lintas sedang, dan yang ketiga kecelakaan lalu lintas berat. Nah, sehingga dengan kronologi yang seperti itu yang kemudian mengakibatkan kecelakaan dan ada korban luka berat, maka sanksi pidananya yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda dan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Kemudian kalau semisal akibat dari kecelakaan itu adalah korbannya sampai meninggal dunia, maka pidana sanksinya pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Nah, jadi teman-teman, sekarang kalau berkendara, kalau semisal kalian itu posisinya sebagai orang yang bonceng, tolong lebih diperhatikan lagi ya. Begitu juga si pengemudi bisa mengingatkan si penumpangnya.